Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah telah diberikan kesehatan. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Sebelum memasuki materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar mendapat rahmat serta nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar dengan lancar sampai nanti di akhir pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini Bapak mau bertanya. Di dalam rukun sholat ada satu rukun yang akan Bapak bahas hari ini. Satu rukun yang akan Bapak bahas hari ini. Apa? Ayo, ada yang tahu? Ya betul, sujud. Sujud sendiri merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita diperintahkan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu diketahui anak-anak, sujud itu tidak hanya di dalam sholat, ada juga sujud yang ada di luar sholat, yaitu yang pertama sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Seperti yang dijelaskan dari hadis dari Abu Bakrah, sungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau terus sujud berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hukum sujud syukur sendiri itu yaitu sunnah. Ada yang tahu sunnah apa? Ya betul, sunnah itu ketika dilakukan mendapat pahala, ketika tidak dilakukan tidak mengapa. Terus untuk tata cara sujud syukur itu sendiri, yang pertama yaitu niat menghadap kiblat. Setelah itu takbir sambil bergerak sujud dan membaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu duduk dan salam. Dari sini ada yang paham anak-anak? Paham ya? Ya. Biasanya sujud syukur itu kalau yang laki-laki ada yang tahu ya, yang suka bola mungkin, yang suka melihat pertandingan sepak bola seperti yang dilakukan oleh para pemain sepak bola, seperti contohnya Muhammad Salah. Tahu Muhammad Salah? Pemain kelahiran Mesir yang sekarang bermain di Liverpool. Biasanya ketika ia mencetak gol, ia akan melakukan selebrasi seperti sujud syukur itu. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Seperti yang dijelaskan dari Abu Hurairah, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila manusia membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka menghindarlah setan sambil menangis dan berkata, celaka anak Adam disuruh sujud lalu ia sujud, maka baginya surga. Dan saya disuruh sujud tapi tidak mau, maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk tata cara sujud tilawah itu sendiri, yaitu yang pertama niat dan menghadap kiblat. Setelah itu bergerak, takbir, Allahu Akbar, dan sujud sambil membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqasam ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi
fatabarakallahu ahsanul khaliqina. Nah, di sini ada yang dipertanyakan anak-anak. Nah, Pak, kalau seumpama kita sholat berjamaah menjadi makmum dan imam membaca ayat sajdah, apa yang akan kita lakukan, Pak? Kita lihat dulu, ketika imam tidak melakukan sujud, maka kita tidak disunahkan untuk melakukan sujud pula. Sama seperti halnya ketika di luar sholat, ketika kita mendengarkan orang tadarus atau khataman Al-Quran, ada yang baca ayat sajdah, maka kita tidak disunahkan ketika pembacanya tidak melakukan sujud tilawah. Paham ya? Anak-anak, untuk selanjutnya yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Nah, seperti apa sujud sahwi itu, Pak? Sujud sahwi ketika kita lupa yang membaca doa kunut, lupa membaca doa kunut, atau lupa jumlah rakaat, kita akan melaksanakan sujud sahwi tersebut. Nah, caranya seperti apa, Pak, sujud sahwi itu? Sujud sahwi yaitu dilakukan setelah tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, kita jangan langsung salam. Kita melakukan sujud kembali dan membaca subhana man lam yanamu wala yashu. Setelah itu kita kembali tahiyat dan membaca dan kembali sujud lagi dan membaca subhana man lam yanamu wala yashu, dan setelah itu kita tahiyat dan salam. Ya, seperti itu anak-anak untuk sujud sahwi. Nah, Bapak kira materi hari ini sudah selesai ya. Mungkin anak-anak yang masih bingung atau perlu dipertanyakan kepada Bapak, monggo silakan ditanyakan. Nggak ada, ya udah kita lanjut dengan menutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan barokah buat anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.